Selamat datang kembali di Vegetarian Chef Indonesia Season 3. Baik, tim A. Kalian punya tantangan, tanggung jawab, tekanan yang sangat besar. Karena kemarin tim B sudah menyelesaikan tantangannya dengan sangat luar biasa. Apalagi kalian juga kalah dalam skill challenge yaitu mengupas lobak dan nanas. Vicky, Wira, you fail. Nampaknya kalian kurang kompak dan Dewi Fortuna belum ada di pihak kalian. Saya mau tahu deh, kemarin yang bikin kamu gagal kan diri kamu sendiri, Vicky. Iya benar. Perasaan kamu gimana? Kenapa kamu bisa sampai gagal untuk membawa tim kamu sampai dapat pilihan yang terakhir? Kecewa banget. Saya takut mereka membebanin semua kesalahan itu sama saya. Tapi saya nggak nyangka ternyata mereka nggak nyalain saya. Mereka nggak apa-apa, kita terima apapun keputusannya. Jadi mereka benar-benar suportif banget. Kenapa kamu bisa gagal seperti itu? Ya kecewa banget lah saya. Saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin saya blank, saya grogi karena saya pikirnya saya di depan chef. Mungkin saya harus pakai teknik yang biasa mereka pakai. Jadi saya ngajarin diri saya sendiri gitu. Kalian boleh kecewa dengan kekalahan kalian yang sudah kalian lalui, tapi kalian tidak boleh menyalahkan. Itu sudah benar ya. Berarti kalian menjadi satu tim. Kami ada pesan dari orang-orang terkasih untuk kalian semua. Kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Howdy. Jadi meskipun kemarin kalah dalam tantangan kupas nanas, nggak apa-apa, tetap semangat. Kami dari sini ya kami doakan untuk bisa menjadi juara satu. Tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik dan konsisten ya. Oke? Semangat. Dikirain aku, kita lihat video berikut ini, mungkin video yang lain gitu ya. Lah kenapa orang yang familiar sama aku, apalagi aku tuh mau masak, sebenarnya udah tegang banget. Tapi lihat muka mereka langsung lemes, tapi ya karena udah kangen juga gitu. Vicky, kamu terlihat sangat merindukan anak-anak dan suamimu. Apa yang kamu rasakan setelah kamu melihat tayangan barusan? Yang pastinya kangen banget chef, karena saya tidak pernah jauh dari mereka selama ini. Dalam hari yang cukup panjang baru kali ini. Kita belum selesai. Masih ada satu lagi. Jadikan pembakar semangat kalian ya. Kita lihat kira-kira siapa yang terakhir. Ayo, lepaskan emosi kalian, jadi diri kalian. Yuk, kita lihat. Ah, Tuhanku ya Allah. Siapa? Anda. Oh. Halo Rehan, anak Mami. Walaupun kamu kalah di tantangan kupas, tapi Mami bangga kamu udah sampai sejauh ini. Tetap semangat. Doa Mami buat kamu. I love you. Jujur kaget sih, nggak nyangka gitu diputerin video kayak gitu. Karena jujur terharu ya, dapat pesan dari orang tua gitu, dimana dia tuh selalu nyemangatin aku di saat aku nyerah, apalagi saat kompetisi ini. Jujur seneng chef, karena masih ada orang tua mendukung. Sebelumnya sebenarnya saya udah nyerah. Sebelum kita mulai acara ini sebenarnya saya udah mulai nyerah. Karena jujur nggak mudah gitu cari menu yang saya pengen gitu. Capek ya, tidak mudah juga untuk membuat menu, jadi sempat nyerah. Tapi sama orang tua ditekenin gitu, bisa jalanin dulu aja gitu. Makasih sih udah ngedukung sampai sekarang gitu. Buatlah satu kreasi vegetarian yang istimewa untuk setiap orang yang kalian cintai. Pakai bahan utama kalian. Kalian sudah punya protein nabati, beans and nuts. Padankan dengan panen organik kalian dan juga segala macam bahan yang ada di pantry ini ya. Kalian bisa pakai, silakan pikirkan strategi, buat yang terbaik untuk kalian, orang-orang yang kalian kasih. Setuju semuanya? Setuju. Semangat, ayo tepuk tangan dulu, semangat. Ayo. Ya, semangat semuanya. Baik, tim A ingat ambil bahan yang secukupnya. Kalau bisa nanti waktu dimasak tidak ada bahan di waste, ataupun waste-nya itu diolah kembali menjadi makanan yang ada kalian hidangkan. Ya, ingat ya semua ya, ambil seperlunya, buat yang terbaik. Waktu kalian untuk mengambil di grocery hanya 5 menit. Dimulai dari
Cepat. 5 menit. Dimulai dari sekarang. Cepat. 5 menit. Ayo. Sorry Arti. Cepetan. 5 menit. Ayo. Ayo guys, cuma 5 menit guys. Aduh, mau ngambil kedua juga. Kamu dulu. Mulai. 3 menit lagi, woy. 3 menit, Leo. Oke. Iya, ini mau aku iniin. Misi. Sorry, misi. Jurkan. Onion di mana? Oke, selamat datang di Kitchen Vegetarian Chef Indonesia Season 3. Ya, semua bahan-bahan yang telah kalian ambil, tentunya itu yang akan kalian pakai untuk memasak. Kita mau tanya, apakah kalian sudah siap untuk memasak? Siap, Chef! Kurang semangat. Sekali lagi, ayo bakar semangat kalian. Are you ready? Ready, Chef! Waktu memasak dimulai dari 3, 2, 1, mulai! Selamat memasak, selamat berkompetisi. Hari ini aku mau masak bistik sebenarnya ala Jawa. Pilih menu ini untuk kompetisi karena itu menu kesukaan anak di rumah. Hari ini aku mau bawain menu itu bistik. Bistiknya tuh bistik yang bistik lokal gitu ya, bistik Jawa. Tapi aku mau level up ke lebih fancy gitu. Jadi ini lagi ngalusin soyabinnya supaya dia bisa jadi paste atau puree. Lalu aku juga sambilan panasin buat stoknya. Terus aku juga sambilan buat soya curd-nya. Hidangan ini sebenarnya bukan untuk orang tua aja. Ini tribute, makanan tribute untuk seseorang. Jadi nanti lihat di penjurian. Siapa nih orangnya? Ada deh. Saya masak vegetarian Wellington. Biasanya kan Wellington tuh diolah dengan daging sapi. Jadi di sini saya coba sedikit rubah dengan menggunakan vegetarian. Nah, di sini kan challenge-nya soyabin. Jadi saya pakai beberapa komponen untuk mensupport biar balance taste dari soyabinnya. Chef Wira itu salah satu hardest opponent. Secara experience beliau jauh lebih piawai daripada kita semua. Dan ini juga mungkin bukan bidangku karena aku memang specialize in pastry. Tapi untuk Chef Wira, let's meet on grand final. Dari komen teman-teman tadi feedbacknya kan saya yang terkuat. Jadi kalau memang saya yang terkuat, ayo kita battle ya, kita buktiin nanti. Siapa yang masuk ke final? Walaupun saya masih level basic, Chef, tapi saya bisa lebih baik, Chef. Oke, let's see ya.
kemarin nih bawa masala puree pakai patty yang dibuat dari soybean. Ya, suka dengan makanan yang banyak rempah, enak. Mau coba bikin, walaupun pertama kali nyoba, siapa tahu bisa buat ke final. Saya masak gak pernah gagal deh. Hari ini masak garang asem, tapi proteinnya pakai protein tahu. Jadi hari ini saya akan masak tahu protein dengan sayur tomat dan terong dengan saus garang asem. Untuk hari ini saya memakai kacang edamame. Edamame kan memiliki warna yang hijau dibandingkan kalau saya menggunakan kedelai, karena kedelai warnanya kuning, akan mati warnanya kalau saya menggunakan kedelai. Salah satu tujuan saya menggunakan enoki ini adalah dengan harapan kalau protein ini bisa memiliki serat seperti protein hewani. Jadi, aduh, bentar Kak, lagi fokus aja. Bentar ya. Jujur lagi emang nggak bisa fokus banget sih, karena di saat itu aku lagi fokus ngegulung ya, lagi nggak bisa diganggu gitu. Aromanya, it's nice ya? Sudah wangi satu ruangan. Wangi tapi panas. Ya. Kita lagi sibuk-sibuknya. Benar sekali. Kita lihat Santi nih. Oh iya. Kayaknya aromanya dari sini ya? Ini banyak banget rempah-rempahnya. Kunyitnya berasa banget ya? Ya. Cuma biasanya kayak gini, hati-hati. Kalau tidak dimasak dengan baik, ada baunya, aromanya. Sampai kepada kita makan itu masih ada. Langunya yang akan mengganggu dan akan merusak kondimen yang lain. Pastinya panik ya, karena kan itu bumbunya yang paling utama kan. Terus dibilang langu gitu kan. Terus harus dimasak lagi. Sempat ngeblank juga sih pas dikasih tahu sama Chef Asyang. Itu sudah direbus, sudah matang. Dicobain. Yakin Teksturnya matang? Teksturnya udah oke. Biasanya gampang. Kalau misal ngerasa masih soybean kurang. kalau kamu pencet begini, dia lumat, dia udah matang. Ya. Ini dia nggak lumat di tangan saya nih. Saya pencet sekuat-kuatnya pun, tuh dia masih keluar. Masih keras. Saya pencet sekali lagi, tuh mohon maaf. Jadi Ardi boleh direbus lebih lama lagi. Iya, nggak apa-apa, kamu masih punya waktu. Kan kamu masih punya waktu banyak. Ya. Thank you, Chef. Oke, Adi, percaya diri. Ayo, keep going. Karena nggak familiar sama vegetarian, itu kedelai saya hampir nggak pernah nyentuh. Jadi saya kira emang agak keras kalau udah dimasak, walaupun udah dimasak. Ternyata pas di visit, ini katanya kurang mateng dan udah ada nih bumbuin yang udah hampir mau bentuk patty. Jadi agak mulai blunder dari situ. Gimana Rehan? Sampai mana? Saya mau tanya begini, Ya, Chef. kamu enaknya digangguin begini apa sendiri bikin masakan? Jujur sendiri sih, Chef. Berarti kita di sini jadi nyamuk sebenarnya ya? Iya. Emang kenapa sih? Nggak enak buat ngobrol atau gimana? Ke distract, Chef. Ke distract? Iya. Justru itu maksud kita. Aduh, jangan dong. Biar kamu lebih fokus lagi. Iya, Bisa soalnya kerja latihan kamu. ya, karena di dunia masak, kita pasti selalu di distract. Udah, Chef, blunder, Chef. Panik sih, karena mereka tiba-tiba datang di saat aku lagi sibuk gitu, lagi sibuk memasak. Sedangkan mereka bertanya-tanya. Kalau aku sendiri hasilnya agak kurang sempurna ya, karena kita nggak fokus pemikiran gitu ke kedua arah gitu. Ayo semuanya tim A tetap semangat. Ayo semangat. Buat yang terbaik. Masakan harus enak, kalian pasti menang. Ayo semangat. Thank you, Chef. Semua. Kalau proses bikin patty-nya itu
agak simple sih sebenarnya, cuma dari kacang soybeannya sama jamur. Sebelumnya udah pernah masak ini, cuman pakainya bukan pakai soybean, tapi pakainya kacang mete sama kacang polong. Waktu masak itu lihat kanan kiri kok kayaknya mereka prepare-nya bener-bener ini ya, apalagi rata-rata yang di kelompok aku itu punya background kuliner, kecuali aku sama Santi. Jadi kayaknya mereka tuh sistematis banget kerjanya, udah tahu apa yang harus dikerjain, terus lebih rapi, lebih apa. Sementara aku kadang udah panik duluan, gedebak-gedebuk, jadi wah panik deh rasanya. Jadi setelah matang daripada kasapanya, saya cetak di layering Wellingtonnya. Dari pertama ada patty dari soyabean, bahan dasarnya, kemudian ada kasava yang sudah diboil, kemudian patty lagi, kemudian ada kompot daripada tomato, yang terakhir di atasnya itu mushroom yang sudah saya tumis tadi. Itu karena nggak fokus gitu pas ngegulung, hasilnya ya kurang lebih jadi kayak gitu. Untungnya pecahnya nggak di bagian tengah, jadi di pinggir saja, jadi aku potong sedikit agar terlihat rapih gitu. Waktu tinggal sekitar 26 menit lagi, wah belum masuk ini puff pastry-nya ke oven, wah nggak keburu. Jadi aduh, mau jadikan ini ke plan A atau ya udah plan B, ya kita nggak pakai puff pastry atau gimana. Tapi aku tetap bertekad mau majuin yang plan A. Hai Vicky. Hai Chef. Gimana sampai dengan sekarang? Yang utama saya lagi di bake. Mungkin butuh sekitar 15 menit udah selesai. Ini sausnya. Terus saya tinggal bikin side dish-nya itu buncis digoreng tempura biar ada rasa teksturnya keras-kerasnya gitu. Ini kamu warnanya pakai apa? Warnanya saya pakai beet. Ini ya soyanya saya rebus dulu biar nggak langu. Makanya tadi agak lama masuk ke ovennya, mudah-mudahan keburu waktunya Chef. Kacangnya itu yang utama aku pilih dari mystery box itu soya. Jadi kacangnya itu nanti bakal ada di jadi pengganti bistiknya itu, si bistiknya. Kira on time. Ya, so far on track, Chef. Tinggal nunggu Wellington. Itu vegetable juice, baby. Proteinnya apa selain ini? Kasapa, lembu, mushroom kita tambahin di situ. Terus ada patty. Pakai singkong. Pakai singkong. Patty-nya saya tadi pakai gini, soyanya. Ini lebih ke agak sweet, jadi saya tambahin flavor gini, tomato paste sedikit. Tadi saya juga buat tomato kompot. Jadi flavornya lebih ke freshness sama lebih ke sour. Cat, ini mana Cat? Ini apa Cat? Itu mau bikin ngohyong, sama mau bikin ini nasi bumbu. Judul menunya apa? Judul menunya? Soya rolled. Oke. Ya, Chef. Ya, itunya ya? Itu untuk proteinnya dari soya, si ngohyongnya, Chef. Ya, jaga kebersihan Richard. Siap, Chef. Ya. Agak panik dan juga takut. Memang aku akui tadi mejaku cukup berantakan, karena memang aku agak susah nih bagi waktunya, karena nggak ada display jam yang gede gitu ya, jadi kita kayak lumayan terburu-buru dan aku takut kayak ini udah menit keberapa. Rehan, Halo Chef.
kalau saya lihat dari tadi kamu ini bersih rapi semua, mana plating kamu mana? Belum rapi, Chef. Lagi kamu mau masak atau kamu pulang ini? Mau masak, Chef. Apa yang kamu masak? Nggak ada. Dari tadi kamu bersih-bersih, apa kamu jadi lomba ini, kamu jadi steward kamu? Nah, bersih-bersih, Chef. Ini santai semua nih ya. Tadi saya pengen lihat benar-benar ke sini masuk udah plating. Ini belum ada yang plating. Kalian tahu nggak waktunya tinggal berapa menit? Ya. Waktu tersedia tinggal hanya beberapa menit. Gimana kalian belum plating ini? Masih sanggup kan mempresentasikan makanan? Masih, Chef. Oke, good luck buat kalian semua. Ingat, waktunya hanya tinggal beberapa menit, saya kasih tahu. Thank you. Ya. Tadi ditekanin sama Chef Rahmat untuk ayo plating gitu, kamu mau pulang atau masih mau masak? Panik sih karena setelah Chef Rahmat ngomong seperti itu, aku langsung ke belakang buat nyari piring. Waktu kalian tinggal 5 menit lagi. Ayo, 5 menit kalian harus berada di depan plate kalian masing-masing. Sudah harus, tidak ada lagi proses memasak, apalagi proses persiapan. Apapun yang kamu lakukan sekarang, finishing right now. Ingat, plate adalah wajah kalian masing-masing. Perbaiki apapun di situ, taruh sesuatu yang bagus, itu adalah nyawa kalian dalam kompetisi ini. Ayo, semangat semuanya, waktu terus berjalan. Come on. Chef. Chef. Menurutku plating tuh sebuah seni ya, karena kalau kita plating dengan yang bagus, orang tuh seneng gitu, ngeliatnya seneng, merasa appetite gitu dengan makanannya. Baiklah tim A, waktu kalian tinggal 10. Ayo, 9, 8, 7, ayo cepat. 6, 5, 4, 3, ayo finishing. 2, 1, selesai. Angkat tangan, angkat tangan. Udah gak ada yang sentuh piring. Angkat tangan, kalian sudah selesai. Banggalah dengan apa yang kalian buat. Kita ketemu di meja penjurian. Ayo, semangat. Acara ini didukung oleh Baik, kepada tim A, terima kasih. Kalian semua sudah berhasil menyelesaikan tantangan. Kita akan menilai satu persatu. Nama yang kami akan panggil, silakan ambil makanan kamu, taruh di depan kami. Kita mulai ya. Siap nggak tim A? Siap, siap. Oke. Nice, ayo. Kita akan mulai dari Santi, silakan. Hari ini tuh saya masaknya golden woku with vegan patty. Jadi sebenarnya masakan ini tuh terinspirasi dari ibu yang dimana ibu suka masak masakan Nusantara. Niatnya pastinya mempersembahkan buat mama ya, karena kan mama salah satu idola Santi ya, dan pengen masak sesuatu yang enak buat mama gitu. Ya Santi, untuk masakan kamu, meskipun sangat sederhana dan simple, ini sudah mencerminkan diri kamu apa adanya. Saran dari aku ya, misalnya bumbunya yang kamu aduk di patinya, kamu tumis, goreng, dimatengin, lalu dibikin semacam nasi bakar, bisa jadi satu sajian yang cukup menarik juga. Gitu. Terima kasih, Sal. Pas ngantar piring itu ke depan buat penilaian itu agak deg-degan sih, tapi setelah dengar komentar dari para juri, saya juga ambil banyak nilainya, ambil banyak
sisi positifnya dan saya juga mau lebih belajar lebih baik lagi. Peserta selanjutnya adalah salah satu yang termuda nih. Rehan, silakan ambil makanan, sajikan kepada kita. Jadi hari ini saya membawakan garang asam vegetarian delight. Jujur tegang karena hidangan yang saya bawakan ini mungkin belum maksimal untuk mereka. Dari segi plating dan juga rasa. Rehan, senyum dulu, senyum. Oke, Chef Rafael silakan. Dari kemarin yang harus di-highlight bahwa kacang-kacangan harus dijadikan protein nabati. Kamu kebalik nih. Edamamenya kamu jadi karbo. Tetapi proteinnya, yang idenya protein ini malah bukan dari edamamenya. Untuk challenge black box ini tuh terbalik gitu kacangnya. Di situ saya merasa diingatkan kalau kita kalau bekerja tidak boleh blunder, tetap fokus gitu. Terima kasih Rehan, kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya adalah seseorang yang ganteng banget, yang nggak boleh dipegang rambutnya. Siapa? Siapa namanya? Ardi. Ayo silakan Ardi. Itu saya bikin masala puree, bisa pakai soybean dan soybean patty. Oke. Untuk patty-nya agak gagal ya sebenarnya. Kekeringan ya. Jujur ya. Jujur. Gagalnya kenapa, Ardi? Kayak awalnya saya nggak tahu matangnya kedelai itu gimana. Jadi pas saya sudah udah matang, belum. Jadi saya pas rebus, pas sudah dibentuk itu pas belum matang. Sebenarnya awal mikir pakai kedelai nggak kalah, cuman karena baru pertama kali nyoba vegetarian dan kacang, saya nggak pernah nyentuh kacang. Itu saya nggak tahu matangnya gimana. Jadi ya gagal mulai dari situ, mulai pikir gagal dari pas masak. Saya kira aman-aman aja pas milih kedelai. Ardi, puas nggak? Nggak. Dari awal saya udah ingetin kamu. Jadi memasak itu Ardi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Cooking tekniknya bener dulu, ya. Nah sebetulnya juga kamu harus bermain dengan bahan-bahan yang lain, ya. Seperti halnya kombinasinya. Kita bicara nanti komposisi tadi, ya. Tapi ya saya melihat potensialnya dari diri kamu. Saya yakin ke depan kamu bisa jauh lebih baik. Ya, Chef. Thank you, Chef. Good job. Terima kasih ya. Terima kasih Ardi. Selanjutnya satu peserta seorang ibu yang baik hati, disayang anak-anaknya. Vicky, silakan. Waktu penjurian, aku harus hidangin itu, hidangan yang udah aku usahain banget itu. Sebenarnya mungkin masih ada yang kurang atau gimana dari segi kematangannya atau apa. Tapi ya aku coba aja dulu kan. Jadi hari ini saya masak, saya kasih nama sobistik. Sobistik. Sebenarnya soya beet stick. Jadi sebenarnya basic sausnya itu saus bistik Jawa. Jadi sebuah masakan itu kan suatu warisan juga yang harus diturunkan gitu kan. Jadi saya juga masakin ini belajar dari ibu saya teruskan ke anak saya. Vicky, Iya, Chef. it's a look like it's real red meat ya. Tapi satu nih, bistik Jawa bagus, tapi ini lebih dominan palanya terlalu dominan.
Puff pastry-nya kurang matang, kurang sempurna, jadi kurang lama. Terus kalau kamu bermain dengan protein nabati, ini tidak matang. Sayang sekali. Looks-nya udah bagus, tapi proteinnya kurang matang. Jadi pas kita makan, dia masih berasa mentah. Dan kamu bermain dengan beetroot. Beetroot itu flavoringnya earthy, apa? Bau tanah. Bau tanah, earthy banget ya. Nah, ini kamu terlalu banyak. Jadi lebih di light lagi supaya rasanya dapat dan warnanya bener-bener teksturnya good. Tapi well done, saya bangga sama kamu sebagai ibu rumah tangga. Kamu bisa berkreasi dan mempunyai imajinasi sampai belum pernah bikin Wellington kan? Belum, makan pun belum pernah. Tapi Chef Rafael untuk emak-emak nih ya, udah hebat dong ya. Waktu dapat komentar presentasinya bagus nih, mirip kayak beef Wellington beneran ya. Happy gitu kan, ibaratnya ibu rumah tangga bisa kepikiran bikin kayak gini. Sampai ditanya, udah pernah bikin sebelumnya? Boro-boro bikin, makan aja belum pernah gitu. Oke, selanjutnya saya rasa dia juga nggak sabar. Richard, ayo maju ke depan. Ambil makanan kamu, ayo. Wah, ini satu-satunya peserta yang bikin 2 menu. Kan mengharuskan main course. Dia tambahin ada dessert. Jadi dish yang saya buat hari ini sebenarnya not exactly the ngohyong, tapi saya inspired by ngohyong. Kenapa saya buat dish ini? Karena dish ini sebenarnya tribute dish untuk guama. Guama itu adalah nenek saya dari pihak mama. Jadi ceritanya sebenarnya 2 hari sebelum saya audisi Vegetarian Chef Indonesia, guama meninggal dunia. Dan berduka ya? Turut berduka cita ya, Richard. Jadi memang saya dan semua saudara saya juga deket banget sama guama. Dan ini adalah salah satu makanan yang selalu dia buatin kalau misalkan kita habis balik dari perantauan, dia selalu kasih kita kayak frozen pack. Dan dia selalu nanyain di kuliahan gimana, kerjaan gimana, apa segala macem. Dan ini juga salah satu dish yang sebuah makanan yang selalu guama bikin saat Imlek dan kita tuh selalu rebutan untuk makan ini. Penyesalan terbesar adalah guama sorry nggak bisa lihat tutup peti untuk yang terakhir kali. Itu dong si chef. Ini adalah hidangan yang cantik, hidangan yang tidak terlupakan. Saya yakin beliau pasti sangat bangga. Richard, jujur boleh saya tanya jujur nggak? Boleh. Passion kamu lebih di hot food atau di pastry? Sebenarnya di pastry sih chef. That's why hari ini saya buat pairingannya kembang tahu chef. Ya makanya saya sudah mencoba merasakan ya untuk puding kamu jauh ya lebih terasa karena tadi ya balik lagi buat saya memasak itu bukan hanya skill tapi penjiwaan dan cinta kita kepada bahan yang akan kita olah. Disitulah kamu dapat ya. Dibilang puas, karena namanya manusia kita nggak pernah puas ya. Cuman aku merasa aku sudah melakukan yang terbaik dan aku juga berhasil menyelesaikan satu dish dessert. Jadi menurutku aku cukup puas dan mungkin kalau misalkan emang ada tambahan waktu mungkin bisa lebih maksimal lagi. Baik, selanjutnya adalah kontestan terakhir dan beliau merupakan seorang profesional chef. Kami punya satu opini yang sangat kritis untuk orang ini. Wira, silakan maju. Ayo kasih semangat. Kali ini saya membuat vegetarian Wellington. Saya rubah sedikit presentasinya, jadi saya layer dari bawah sampai ke atas. Ini makanan saya persembahkan untuk istri saya, karena istri saya juga tidak makan daging. Jadi di sini kan Wellington biasanya menggunakan beef. Jadi di sini saya terinspirasi untuk buat Wellington. Kombinasi yang bagus ya. Kamu udah kasih improve bahwa you are professional chef. Tapi anyhow, ada beberapa kekurangan yang kamu harus perhatikan. Puff pastry-nya ketipisan. Betul, Chef.
Karena tadi waktu lagi 20 menit saya udah ngejar tadi tuh. Karena elemen yang lain saya terlalu awal ngambil. Nah, harusnya elemen yang lain terakhir Wellingtonnya dulu kamu bikin. Terus kamu bermain bener-bener aman banget. Kegedean ini ubi di tengah-tengah. Kamu seakan-akan mau bikin this is a beef medallion di situ. Tapi better supaya keluar dia punya oil harusnya diapain? Di bake. Ini kamu cuma direbus. Ya, rebus. Kalau nggak dikukus, jatuhnya kering, dry. Nah, hal-hal kayak gitu kamu harus bisa lebih in deep lagi. Tapi so far good, elemennya dapet. Kamu kasih kayak sana crackers untuk yang peye dari soybean. Kombinasinya juga dapat. It's a well done. Dari sausnya bisa mengkombinasi dari 3 unsur yang kamu sudah bikin. Good. Terima kasih Wira. Silakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih ya kepada tim A. Luar biasa kerja keras kalian. Kami bisa merasakan begitu banyak emosi, teknik, dan juga kenikmatan dari masakan vegetarian. Nah, kalian bisa silakan meninggalkan tempat ini ke Chef Lounge. Nanti akan bergabung lagi dengan tim B. Sementara itu, kami akan melakukan penilaian. Terima kasih tim A. Selamat ya, Selamat. Akhirnya inilah momen yang kalian tunggu-tunggu, momen yang paling menegangkan. Yaitu dari 12 peserta, hanya akan masuk 6 orang ke babak final yang nantinya akan membuat satu hidangan vegetarian yang pastinya spektakuler. Dan kalian semua sudah membuktikan kalian bisa memberikan sajian yang terbaik untuk makanan vegetarian. Tentunya kami semua sudah sepakat keputusan yang final. Kita akan memilih siapa 6 orang yang akan maju ke babak final. Kalian siap? Siap, Chef. Oke, Chef Rahmat, silakan. Di dalam sebuah kompetisi selalu ada emosi. Kemenangan itu hanyalah bagaimana cara Anda berselebrasi. Yang perlu kalian ingat adalah perjalanan akan menyisakan cerita dan pertemanan. Saya akan memanggil 3 orang di antara kalian untuk maju ke depan. Pertama, saya akan panggil Nadia, silahkan masuk ke depan. Rehan, silahkan ke depan. Dan salah satu favorit saya, Edi. Waktu dipanggil bareng bertiga, saya sih tertuju sama Nadia. Untuk skill dan masaknya sih lumayan oke. Untuk Rehan juga skill masaknya juga lumayan oke. Untuk Rehan, ya, kamu masih muda, masih punya banyak kesempatan, tapi sangat luar biasa. Nadia, makanan yang kamu sajikan itu sesuai dengan karakter kamu, ceria, dan ketika rasanya juga sangat menyegarkan. Ya. Dan terakhir Edi, ya seperti yang saya sampaikan, apa yang kamu tampilkan mencerminkan diri kamu sendiri, Edi. Namun kami harus memutuskan yang akan maju ke babak selanjutnya. Nadia untuk masuk ke babak selanjutnya. Pas dengar akunya lolos, pasti terharu, seneng, tapi juga di sisi lain sedih karena teman-teman harus pulang. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Nadia. Untuk Kak Nadia, tetap semangat, jangan menyerah. Untuk Bang Edi, tetap semangat walaupun kita sama-sama tidak lolos, tapi masih banyak kesempatan di lain waktu. Selanjutnya saya akan memanggil
Rifki yang pertama. Kedua Ivonne. Dan Wira. Pas sekali saya sejajarkan kalian di depan. Kalian memberikan hasil yang baik. Oke, maju bersama Chef Rifki, Chef Wira. Langsung gemeteran, langsung deg-degan karena saya tahu background mereka luar biasa banget. Saya berdoa apapun hasilnya, saya serahin semuanya pada Tuhan sih sebenarnya. Apapun keputusannya, berat juga buat kita. Wira, Ivonne, bisa maju sedikit ke depan. Kalian bertiga kita terima selamat. Pada saat maju bertiga sama rata kuatnya menurut saya. Tapi melihat hidangan saya kayaknya terlalu simpel menurut saya. Tapi ternyata enggak. Kita lulus tiga-tiganya. Ya, selanjutnya saya memanggil Intan untuk maju ke depan. Kemudian Richard, silakan maju ke depan. Aku mikirnya bakalan lolos juga sih. Kak Intan juga mungkin ada change untuk lolos. Either kita maju sama-sama atau salah satu di antara kita pulang. Kalian dikasih kesempatan untuk saling memilih. Salah satu dari kalian harus ada yang pulang. Siapa yang kalian pilih untuk pulang? Dan siapa yang kalian pilih untuk tetap stay di sini? Sebenarnya kalau ditanya Ya. mengenai idealis diri saya ya, Chef. Ya. Saya pengennya saya yang maju. Dan kalau misalkan memang Dewan Juri pun merasa bahwa Kak Intan yang lebih deserve, ya saya akan kembali dengan kepala yang tegap. Karena saya merasa saya sudah melakukan yang terbaik. Dan pastinya kita juga pengen mendengar bagaimana jawaban dari Intan. Kalau disuruh pilih, saya juga ingin jadi mendapatkan kesempatan, Chef. Dan bahkan ingin jadi pemenang. Richard, Kak Intan boleh maju. Richard pilih mundur, mau kasih kesempatan untuk saya. Mungkin di situ karena Richard sudah kasih kesempatan pilih Kak Intan, ya saya menerima kesempatan dari Richard juga. Di antara kalian berdua harus ada salah satu yang akan pulang. Ya, di sini Intan pulang. Baik, Chef. Terima kasih. Waktu ternyata harus pulang, ya sebenarnya sedih. Tapi udah masuk sampai ke 12 besar aja, bangga. Salam buat keluarga, terima kasih. Untuk teman-teman yang pulang bareng sama saya, tetap semangat. Untuk teman-teman yang 6 lanjut, semangat menuju final. Peserta tinggal 4 orang. Ray, silakan maju. Selanjutnya adalah Ardi, silakan maju. Vicky, silakan maju. Dan terakhir, Santi, silakan maju. Panik ya, deg-degan, apalagi disejajarin dengan kontestan-kontestan yang benar-benar masaknya luar biasa, apalagi dari Kak Ray sendiri ya, effortnya luar biasa sampai buat mie sendiri gitu kan. Tinggal 1 posisi menuju babak final. 6 orang di final akan bertarung kembali, membuktikan siapa yang terbaik. 1 orang itu di antara kalian adalah... Aduh, aku udah mikirnya campur aduk banget pastinya ya. Apalagi ketika juri bilang nih, posisi yang tersisa itu tinggal 1. Sedangkan yang maju ini ada 4 orang. Berarti ya kesempatannya hanya 25%, 1 dari 4. Wah, itu sih aku udah campur aduk banget lah pemikirannya.
Ray, selamat, kamu pemenangnya. Yes, wah aku akhirnya bisa masuk ke 6 besar. Tapi di sisi lain ketika aku tahu dengan aku maju harus ada 3 peserta lain, 3 teman aku yang meninggalkan arena perlombaan ini, di situ aku pasti ada ngerasa sedihnya juga sih. Dewan juri, inilah 6 orang yang akan maju ke babak final Vegetarian Chef Indonesia Season 3. Selamat buat semuanya. Kalian semua punya potensi, punya peluang untuk mendapatkan hadiah total senilai 100 juta rupiah. Wow. Pemirsa, pastinya Anda penasaran bagaimana kreasi mereka di babak final. Kreasi mereka luar biasa, passion mereka besar. Bagaimana aksinya hanya ada di episode selanjutnya. Tentu saja di Vegetarian Chef Indonesia Season 3. Selamat, kongres. 3, 2, 1, go! Cukup menantang, lawan-lawan saya lumayan kuat gitu. Ubi cilembunya kenapa kamu rebus? Kalau waktunya terbatas banget, Chef. Jadi saya harus bikin strategi supaya tetap bisa kejar waktunya.